Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh perhitungan dengan metode annual cash flow analysis. Nah, kalau kalian perhatikan, contoh soal yang akan kita bahas ini itu sama dengan contoh soal pada present worth analysis. Ya, nah sekarang kita lihat bagaimana dengan soal yang sama kita mengerjakan persoalannya dengan menggunakan metode yang berbeda. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan tetap sama. Yang pertama itu kita buatkan diketahui apa saja, yaitu I ya untuk investasi sebesar 300 juta. Kemudian biaya operasional, karena ini adalah biaya yang rutin keluar setiap periode atau setiap tahun, maka kita istilahkan dengan annual cost. Ya, besarnya adalah 50 juta. Kemudian biaya maintenance. Biaya maintenance diperkirakan 1,5 juta. Nah, untuk membedakan dengan annual biaya operasional, maka kita istilahkan dengan annual maintenance yang besarnya 1,5 juta. Ya, 1,5 juta ini terjadi setiap tahun, tapi kemudian pada tahun kedua terjadi penambahan secara rutin sebesar 500.000. Ya, ini yang kita sebut dengan gradient maintenance ya. 0,5 juta. Kita jadikan juta semua satuannya. Kemudian pendapatan ini terjadi setiap tahun juga ya. Sini perhatikan terjadi setiap tahun, maka kita istilahkan dengan annual benefit sebesar 75 juta. Kemudian pada tahun ke-6 ada overhaul ya, kita istilahkan dengan OH di tahun ke-6. Overhaul ini adalah turun mesin ya, maintenance skala besar istilahnya. Biayanya adalah 30 juta. Kemudian ada lump sum di tahun ke-10. Ini adalah bonus ya yang diterima sewaktu-waktu, di mana pada kasus ini adalah pada periode ke-10 besarnya adalah 80 juta. Kemudian investasi ini umurnya adalah 25 tahun. Kemudian pada akhir investasi ini ya akan kita dapatkan salvage value atau nilai sisa sebesar 40 juta. Ya. Sedangkan I yang berlaku pada waktu itu ya dalam kasus ini adalah 7%. Maka yang ditanya adalah berapa nilai AE ya untuk menentukan layak atau tidaknya. Nah, yang akan kita lakukan untuk menjawabnya ya, yang pertama itu adalah buat diagram arus kasnya. Maka kita gambarkan diagram arus kas selama 25 tahun. Ya, kira-kira kita anggap ini adalah interval 5. Maka sekarang kita gambarkan seluruh parameter yang muncul pada soal ini ke dalam diagram arus kas. Yang pertama adalah I besar. Ya, I besar ini menunjukkan investasi, berarti pengeluaran arah panahnya ke bawah dan terjadi pada titik 0 ya sebelum investasi ini berjalan. Maka kita tulis I-nya adalah 300 juta. Kemudian ada annual cost, berarti dimulai pada akhir tahun pertama, ya besarnya, dan ini terjadi secara terus-menerus setiap tahunnya, besarnya adalah 50 juta. Kemudian ada annual maintenance, ya, dan ini terjadi juga setiap tahun. Ini menambah pengeluaran juga setiap tahun, ya, sebesar 1,5 juta. Nah, maintenance ini terjadi penambahan biaya setiap tahunnya. Nah, penambahan biaya itu baru mulai terjadi pada tahun kedua, ya. Sehingga kita mulai pada tahun pertama itu titik nolnya dan kita lanjut pada tahun kedua baru muncul nilai penambahannya. Nah, ini kita namakan gradient maintenance, besarnya adalah 0,5 juta. Kemudian ada annual benefit, pendapatan rutin.
pendapatan rutin juga terjadi setiap tahun. Ya, pendapatan rutin ini kita istilahkan dengan AB sebesar 75 juta. Ya. Kemudian OH ini adalah pengeluaran, maka kita arahkan ke bawah panahnya dan terjadi pada tahun ke-6. Ya, maka di sini OH itu baru muncul pada tahun ke-6 itu muncul OH ya. 30 juta dan ada LS lamsam yang terjadi di tahun ke-10. Nah, ini LS sebesar 80 juta ya. Kemudian di tahun terakhir kita juga memperoleh salvage value 40 juta. Nah, kira-kira di sini kita tuliskan I-nya adalah 7%, N-nya kan kita sudah dapatkan tadi di awal 25 tahun ya, yang menjadi dasar untuk menempatkan menentukan periode analisisnya berapa. Nah, sekarang karena kita baru bekerja dengan satu rencana investasi, maka kesimpulan yang ingin kita peroleh nanti adalah menentukan layak atau tidak investasi ini untuk kita laksanakan dari sudut pandang ekonomis. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Yang kedua, setelah kita selesaikan diagram arus kas, yang langkah kedua adalah membuatkan formula sederhana. Ya. Nah, berarti formula sederhananya kita menggunakan AE ya. Nah, AE sama dengan AE ini adalah annual equivalent. Berapa nilai annual equivalent dari kasus ini. Nilai AE ini yang nanti akan kita jadikan dasar dalam mengambil keputusan annual cash flow. Ya, maka AE-nya adalah minus I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang tambah AB ya, ditambah AB dikurang OHA 6 ditambah LS 10 ditambah SV ya. Nah, ini adalah formula sederhananya. Sekarang kita lanjut ke formula lengkap. Nah, kita buat dengan, nah di sini yang harus kita perhatikan adalah ketika membuat formula lengkapnya, kita pada annual cash flow analysis akan mengekivalenkan seluruh parameter pada diagram arus kas itu ke nilai tahunannya. Berarti seluruh parameter yang belum berada pada nilai tahunan akan kita ekivalenkan ke nilai tahunan. Nah, sekarang kita lihat I itu berada di titik 0 ya. Berarti kita akan ekivalenkan dia ke A, ke nilai tahunan. Maka kita kalikan dia dengan I ini kan sebetulnya kalau kita lihat di dalam bunga majemuk ini dinotasikan dengan P ya. Maka kalau kita ingin mengekivalenkan I menjadi A, berarti sama seperti kita mengekivalenkan P menjadi A. Maka A sama dengan P dikali A per P. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita langsung saja, karena di present worth analysis kemarin kita sudah buat detailnya, maka di sini kita langsung masukkan angkanya. I-nya adalah 7%, N-nya adalah 25. Ya. Kemudian minus AC. Nah, AC ini sudah berada dalam bentuk tahunan, sehingga tidak perlu kita ganti-ganti, tidak perlu kita olah lagi. Kemudian ada AM. AM juga sudah dalam bentuk tahunannya. Kemudian GM. Nah, GM ini bentuknya masih dalam bentuk peningkatan nilai ya, walaupun terjadi setiap tahun tapi nilainya belum seragam, maka perlu kita ekivalenkan juga dengan A ya, maka A sama dengan G dikali A per G, 7% 25 ya. Kemudian selanjutnya adalah AB plus AB.
Nah, AB sudah dalam bentuk tahunannya ya, berarti sudah selesai. Kemudian OH. Nah, ini OH6. Nah, perhatikan. Di sini ada perlakuan khusus ya. OH6 ini letaknya adalah di akhir tahun ke-6. Nah, kalau kita ingin ekivalenkan nilai OH ini ke sepanjang periode analisis, maka kita tidak bisa langsung mengalihkan OH ini katakanlah dengan F, A per F misalnya. Ya, ini salah. Karena untuk OH itu N-nya baru 6 ya. Maka kalau kita buat A per F itu hanya berlaku untuk 6 tahun. Maka cara yang kita lakukan adalah dengan mengekivalenkan OH ini terlebih dahulu ke nilai P-nya. Maka kalau kita cari nilai P dari OH ini, maka kita perlu notasi di tabel bunga itu nilai P per F dari 7% selama 6 tahun. Nah, setelah kita dapatkan nilai P-nya, maka sekarang ini sudah dalam berbentuk nilai P. Ini sudah dalam bentuk nilai P. Baru kita cari nilai A-nya. Berarti dikali A per P 7% 25. Ya, karena yang ingin kita cari adalah nilai seragam selama 25 tahun. Nah, ini cara untuk menyelesaikan permasalahan di mana ada variabel atau parameter tertentu yang berada di tengah-tengah diagram arus kas. Nah, dengan cara yang sama kita juga menyelesaikan LS ya, di mana sekarang LS10 itu posisinya adalah penerimaan, maka kita buatkan tanda tambah, kemudian kita presentkan dulu, maka kita cari nilai presentnya, di mana LS itu posisinya adalah F10 ya. Nah, setelah dia berada di titik present, baru kita ekivalenkan menjadi A. Ya. A per P 7% 25. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada SV. SV ini letaknya di akhir periode. Nah, karena dia sudah berada di akhir periode, maka nilai F untuk SV ini, N-nya itu adalah 25, sehingga bisa langsung kita ekivalenkan ke A. Ya. Jadi SV sama dikali A per F 7% 25. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah formula lengkapnya. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah melakukan perhitungan. Nah, untuk perhitungan ini kita membutuhkan tabel bunga. Nah, di sini sudah disiapkan tabel bunganya. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita besarkan sedikit agar kelihatan apa saja yang kita perlukan nanti untuk tabel bunga. Faktor bunga apa saja nanti akan kita pakai di tabel bunga 7% ya. Maka AE-nya, I-nya tadi adalah 300 juta ya. Sekarang kita tulis min 300 juta dikali A per P. Nah, cari nilai A per P pada tahun ke-25. Ini dia. Oke, sebentar. Ya, maka kita masukkan sekarang AE sama dengan min 300 juta dikali 0,0858 ya. Kemudian kita masukkan min AC, AC-nya adalah min 50 juta kurang 50 juta, dikurang AM-nya adalah 1,5 juta, dikurang dengan GM
GM-nya adalah 0,5 juta, tetapi perlu dikali dengan A per G, 7% 25. Berarti A per G 7% 25, ini dia. 8,639. Ya. Kemudian ditambah AB. AB-nya adalah 75 juta. Ya, karena sudah AB, berarti dia sudah berada di nilai tahunannya. Nah, ini AB 75 juta ya. Kemudian ini kita bisa lihat AB-nya 75 juta. Sekarang selanjutnya kita cari masukkan nilai OH. Min OH berarti OH-nya adalah min 30 juta ya. Min 30 juta. Nah, sekarang bagaimana mengekuivalenkan OH 6 ke A? Maka pertama kita cari faktor bunga P per F. P per F untuk 6 tahun. Ini dia. Ya. Dan kemudian nanti kita perlukan nilai A per F untuk 25 tahun. Tadi sudah kita tandai. Nah, sekarang kita coba tuliskan 0,663 ya. 0,6663 dikali A per P. A per P-nya adalah 0,0858. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah dengan LS. LS-nya adalah 80 juta. Ya, caranya sama, kita cari nilai P per F untuk N 10 tahun, karena LS itu terjadi pada tahun ke-10. Nah, ini dia. 0,5083. Maka kita tulis 0,5083. Ini baru nilai P-nya, ya. Sekarang kita mau ekuivalenkan ke A, maka kita kalikan lagi dengan faktor bunga A per P. 0,0858. Nah, ini sudah ekuivalen dia dengan A. Kemudian satu lagi adalah salvage value. Nilainya 40 juta, tapi kita kali dengan A per F. A per F, kita cari mana A per F untuk 25 tahun di sini. Maka ini dia A per F untuk 25 tahun itu adalah 0,0158. Nah, sudah selesai perhitungan kita. Sekarang kita gunakan Excel untuk memudahkan, atau boleh pakai kalkulator. Maka kita dapatkan nanti jawabannya itu seperti ini. Ya, ini sudah Ibu persiapkan sebelumnya, sudah dihitung menggunakan Excel. Jadi agar bisa dibuatkan formulasi di Excel, maka ini ditulis ulang, diketahuinya seperti ini, ya. Dan kita dapatkan hasil dari AE-nya adalah nih, ya, min. Nah, ini biar kelihatan minnya ya. Min 4,153 juta ya, min 4.153.585. Nah, berarti kalau AE-nya negatif, berarti kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, sekarang kita kan baru di tahapan langkah keempat ya, di perhitungan. Maka langkah kelima adalah kesimpulan. AE, karena AE kecil dari 0, maka kita putuskan investasi tidak layak. Nah, sekarang berarti kalau kita bandingkan dengan metode present worth analysis, maka kita mendapatkan kesimpulan yang sama, yaitu investasi sama-sama tidak layak.
ya, karena tentu saja seperti itu selama perhitungan yang kita lakukan benar, maka kedua metode ini pasti tidak akan memberikan hasil yang berbeda, pasti sama, ya, karena seluruh parameter yang kita gunakan sama, tingkat suku bunganya sama, periode analisisnya sama, yang membedakan hanya ke titik waktu yang mana kita ekivalenkan seluruh parameter yang muncul di dalam diagram arus kas. Nah, kemudian kalau kita mau buktikan perhitungan kita ini benar, maka bisa saja nilai AE ini kita presentkan. Nah, ini sekedar tambahan saja ya. Kalau kita mau presentkan nilai AE, kalau kita mau cari nilai PW dengan AE diketahui, maka kita akan kalikan P per A 7%, 25 tahun. Ya, maka kita masukkanlah nilai min 4.153.585 dikali, nah P per A 7% 25, kita cari di sini. P per A 7% 25 itu adalah 11,654. Ya. Nah, berarti kalau kita kalikan, kita akan dapatkan nilai PW-nya itu adalah sebesar nih. Koma oh ya segini. Ya, jadi bukan Ibu revisi, ini adalah nilai PW kita di minggu kemarin. Ya, ini nilai PW kita di minggu kemarin. Sedangkan perhitungan kita sekarang itu adalah ini. Nah, ini hasil perhitungan kita untuk mencari nilai ekivalen dari AE terhadap present. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata terdapat selisih sedikit antara nilai perhitungan present worth kita yang kemarin dengan nilai present worth yang kita peroleh dari mengekivalenkan AE. Kenapa bisa berbeda? Nah, ini sebetulnya diakibatkan karena tabel bunga yang kita gunakan itu menggunakan pembulatan, ya, sehingga terdapat selisih dalam penjumlahan dalam hasil perhitungan yang untuk proses belajar ini masih boleh kita akomodir gitu. Nah, dengan kondisi perbedaan yang diakibatkan oleh pembulatan pada tabel bunga, maka ini kita anggap sebagai hasil yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini yang menjadi kesimpulan kita tadi ya, bahwa investasi tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, dengan kalian menonton video ini, kemudian melatih mengerjakan contoh soal, mudah-mudahan kalian bisa paham tentang metode annual cash flow analysis dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.